Namaku Dina, seorang mahasiswi yang baru saja kembali dari Bandung setelah mengerjakan tugas kelompok. Waktu itu malam sudah larut, hampir pukul 11. Aku menaiki angkot terakhir dari terminal Padalarang menuju rumah di Cikalongwetan. Ketika masuk ke dalam angkot, aku langsung menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada penumpang lain selain aku. Padahal biasanya angkot terakhir selalu penuh oleh para pekerja malam. Sopirnya, seorang pria paruh baya dengan wajah tirus dan mata cekung, hanya melirikku sekilas tanpa berkata apa-apa. "Kang, sampai Cikalongwetan ya," kataku mencoba ramah. Dia hanya mengangguk tanpa menoleh. Angkot melaju dengan kecepatan stabil melewati jalanan yang gelap dan sepi. Aku duduk di dekat jendela, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman. Namun, perasaan itu semakin kuat ketika aku menyadari bahwa tidak ada kendaraan lain yang melintas. Jalanan benar-benar kosong, hanya ada angkot ini. Tiba-tiba, angkot berhenti mendadak di sebuah jalan yang tidak kukenal. Sopir itu menoleh ke belakang, menatapku dengan mata yang kini terlihat lebih tajam dari sebelumnya. "Kita tunggu sebentar, ada penumpang lain," katanya datar. Aku hanya mengangguk, meski hatiku mulai gelisah. Tak lama kemudian, seorang wanita naik ke dalam angkot. Penampilannya aneh. Dia mengenakan kebaya lusuh dan rambut panjangnya dibiarkan tergerai menutupi sebagian wajahnya. Dia duduk di sudut yang paling jauh dariku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku mencoba mengabaikannya, tapi udara di dalam angkot terasa semakin dingin. Ketika aku melirik melalui kaca jendela, aku sadar sesuatu yang janggal. Jalanan di luar tertutup kabut tebal dan tidak ada satupun rumah atau lampu jalan yang terlihat. "Apa kita tersesat?" tanyaku, mencoba memecah keheningan. Sopir itu tidak menjawab. Wanita di sudut juga tetap diam, hanya duduk membelakangi arahku. Aku mencoba melihat ponselku untuk memeriksa lokasi, tapi sinyalnya hilang total. Aku mulai panik. "Kang, ini sudah sampai mana? Sudah sampai mana, Kang?" tanyaku lagi, kali ini lebih tegas. Sopir itu menoleh perlahan, tapi wajahnya kini berbeda. Kulitnya tampak seperti meleleh dan matanya berwarna hitam legam. "Kita sudah dekat," jawabnya dengan suara serak yang tidak wajar. Aku langsung merinding. Wanita di sudut angkot tiba-tiba tertawa kecil. Suaranya serak dan menggema.
Ketika aku menoleh, dia sudah berbalik ke arahku. Wajahnya tidak lagi manusia. Mata hitam tanpa kelopak, hidungnya rata, dan mulutnya robek hingga ke pipi, memperlihatkan deretan gigi tajam. Aku berteriak, tapi suaraku seperti hilang ditelan kabut. Wanita itu mendekat perlahan. Aku mencoba membuka pintu angkot, tapi pintunya terkunci rapat. Jangan pergi, Dina. Kami hanya ingin berteman, ucapnya dengan suara yang dingin. Aku panik dan mulai memukul-mukul jendela angkot, berharap ada orang yang mendengar. Namun kabut di luar semakin tebal dan angkot melaju ke jalanan yang terasa tidak berujung. Ketika aku melihat ke arah sopir, dia juga berubah. Tangannya kini seperti tulang belulang yang mencengkram setir. Dia tertawa kecil sambil berkata, "Kamu tak akan pernah sampai rumah." Aku merasa tubuhku seperti membeku. Wanita itu kini berdiri di depanku, wajahnya semakin mendekat. Dalam kepanikan, aku tiba-tiba terbangun. Aku sudah berada di pinggir jalan, di dekat rumahku. Tidak ada angkot, tidak ada kabut. Aku hanya berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang berkelap-kelip. Sampai hari ini, aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi aku tidak pernah lagi menaiki angkot di malam hari, terutama angkot terakhir. Aku yakin ada sesuatu di Padalarang yang tidak ingin digang.